Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah, ketaatan dan amal kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah kita kembali untuk mengkaji kitab Lamud Durar Al-Mansur Minal Qawlil Ma'thur Fil I'tiqadi Was Sunnah, karya Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harithi, yang telah dibaca oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dan mendapatkan takdim dari Mufti Besar Saudi Arabia Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafidhahumullahu jami'an. Pada kesempatan ini kita memasuki poin yang pertama dari kitab Lamud Durar, yaitu luzumul kitabi was sunnah wattiba'u atharis salaf wa adamul ibtida', yaitu berpegang teguh kepada kitab dan sunnah dan mengikuti asar para salaf, wa adamul ibtida', dan tidak melakukan hal-hal yang termasuk bid'ah. Artinya hal-hal yang menyimpang dari Alkitab dan As-Sunnah. Lalu beliau Syekh Jamal bin Furaihan hafidhahullah membawakan firman Allah surat Ali Imran ayat 102 dan 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, atau dengan benar-benar bertakwanya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian sampai meninggal dunia, jangan sampai kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan orang-orang yang beragama Islam. Artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum,
Dan ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah berikan atas kalian. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Tatkala kalian bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah melunakkan hati-hati di antara kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka akhirnya kalian dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Artinya yang tadinya bermusuh-musuhan, lalu Allah lunakkan hati-hati di antara kalian, maka kalian akhirnya menjadi bersaudara dengan nikmatnya Allah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dan kalian saat itu berada di tepi jurang neraka. Ya, fa anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian darinya, dari tepi jurang neraka tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah yubayyinullah, Allah menjelaskan lakum kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Begitu juga beliau membawakan firman Allah surat Al-An'am ayat 103, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, wa anna hadza, dan sesungguhnya ini adalah sirati mustaqiman, jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian semua, wala tattabi'us subula, dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus. Dzalikum wassaqum bihi, yang demikian itulah Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Lalu pengarang kitab membawakan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang cukup terkenal dalam Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-29, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpegang teguh kepada sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut bin nawajid, yaitu dengan gigi geraham kalian. Maksudnya adalah pegang teguh erat-erat, jangan sampai lepas. Ya, jadi gigit dengan gigi geraham supaya tidak lepas. Lalu Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian yang namanya muhdatsatil umur,
hal-hal yang baru yang dibuat dalam agama Islam ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena hal-hal yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya segala bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Semua bid'ah itu sesat. Tentu saja bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah secara istilah. Karena kalau bid'ah secara bahasa itu masih umum. Ya, artinya sesuatu yang baru itu namanya bid'ah. Ya, baik dalam perkara-perkara dunia ataupun yang lainnya. Ya, karena itu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nikmatul bid'ah hadhihi. Seindah-indahnya hal yang baru adalah ini, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Ya, ini perkataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya mengerjakan beberapa kali sholat tarawih. Lalu pada kekhalifahan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah dikerjakan sholat tarawih secara berjamaah dengan satu imam. Ya, artinya mereka tetap sholat tarawih, akan tetapi ya satu orang makmumnya 3, satu orang makmumnya 4, begitu. Pada zaman Rasulullah juga begitu. Ya, setelah Rasulullah meninggalkan sholat tarawih secara berjamaah, bukan berarti tidak pernah dikerjakan lagi sholat tarawih, tapi dikerjakannya satu orang, ada beberapa makmum, begitu. Sampai akhirnya ya pada awal-awal kepemerintahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga begitu. Nah, beliau dengan kecerdasan dan kecemerlangan akalnya melihat orang-orang ya nggak enak dipandang mata. Ya, yang sini ruku, yang sini sujud, yang situ berdiri. Akhirnya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan semuanya. Lalu menyuruh kepada sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjadi imam, bergantian dengan sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nikmatul bid'ah hadhihi. Seindah-indahnya hal yang baru dikerjakan saat ini adalah ini, sholat tarawih secara berjamaah dengan satu imam. Begitu ya, yang saat itu sholat tarawih ya dikerjakan 4-4-3, artinya 11 rakaat dengan witirnya. Akan tetapi lama, maka kembali dengan kecerdasan dan kecemerlangan akal beliau ya, serta ya belas kasih kepada kita umat Islam, akhirnya ya beliau meringankan bacaan dan menambah jumlah rakaat sholat tarawih. Ya, yang tadinya satu rakaat dibaca 200 ayat ya dalam satu rakaat, itu sangat lama sekali, sehingga diringankan. Beliau memperbanyak rakaat dan meringankan bacaan. Sebagaimana disebutkan di dalam Sunnanul Kubra milik Imam Al-Baihaqi, beliau mengerjakan 20 rakaat dengan witirnya 3 rakaat. Ya, dan sanadnya dihasankan ya dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi ini kemudian di antara hadis yang dibawakan oleh pengarang kitab adalah, innallaha yardha lakum salasan. Sesungguhnya Allah meridhai untuk kalian 3 hal. Wa dzakara minha
Kemudian Rasulullah menyebutkan di antara tiga hal tersebut, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an, yaitu agar kalian berpegang teguh kepada tali Allah semuanya. Kemudian beberapa asar yang dibawakan oleh pengarang kitab, di antaranya qala Abdullah ibnu Abbas, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, alaikum bil istiqamah wal azar, hendaklah kalian berpegang teguh terhadap istiqamah. Ya, istiqamah artinya dawamut ta'ah, selalu melakukan ketaatan. Artinya hendaklah kalian berpegang teguh kepada kebaikan, ya, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Wal asar, dan berpegang teguh terhadap asar, ya, asar para salafus saleh. Wa iyyakum wal bid'ah, dan jauhilah oleh kalian yang namanya bid'ah. Kemudian asar yang selanjutnya dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, ittaqullaha ya ma'syaral qura khudhu tariqa man qablakum, hendaklah kalian takut kepada Allah wahai para qura, ahli qiraah. Khudhu tariqa man qablakum, ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Fa wallahi la in sabaqtum ay istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida, jika kalian mendahului maka kalian telah mendahului dengan sangat jauh. Wa in taraktumuhu, dan jika kalian meninggalkannya, yaminan wa shimalan, baik meninggalkan ke kanan maupun ke kiri, laqad dhalaltum, sungguh kalian akan tersesat. Dhalalan ba'idan, dengan kesesatan yang jauh. Artinya, ya, hendaklah mengambil jalan orang-orang sebelum kalian. Jangan mendahului dan jangan meninggalkan ke kanan ke kiri yang akhirnya akan tersesat. Berkata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iyyakum wattabaddu'a wattanattu'a watta'ammuqa wa alaikum bil atiq. Iyyakum, jauhilah oleh kalian, wattabaddu'a, dengan membuat bid'ah, hal-hal yang bersifat bid'ah, jauhi oleh kalian. Wattanattu'a, dan juga berlebih-lebihan. Watta'ammuqa, dan juga terlalu mendalam dalam masalah, artinya membeban-bebani diri di luar kesanggupan. Wa alaikum bil atiq, dan ya, hendaklah kalian berpegang teguh kepada ya yang telah lalu, artinya dari sunnah-sunnah yang ada. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, ittabi'u, maksudnya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, berittiba'lah kalian, wala tabtadi'u, dan janganlah kalian membuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian itu telah dicukupkan, artinya dicukupkan dengan sunnah. Ya, maka ikutilah sunnah, jangan membuat bid'ah. Sungguh kalian sudah tercukupi dengan sunnah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa qala aidan,
dan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, ini perkataan yang lebih terkenal lagi dari beliau, al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Al-iktisadu fis sunnah, mencukupkan diri di dalam sunnah, itu khairun, lebih baik, minal ijtihadi fil bid'ah, daripada bersungguh-sungguh tapi ternyata dalam kebid'ahan. Artinya kita rutin melaksanakan sunnah yang dituntunkan oleh Rasul dalam hal sholat, dalam hal puasa, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam sholat tapi nggak ada tuntunannya, bersungguh-sungguh dalam puasa tapi nggak ada tuntunan dari Rasul, sebagaimana yang sudah ma'ruf oleh kita, 3 orang yang beribadah luar biasa dan ingin mengetahui bagaimana ibadahnya Rasul, bagaimana kedudukan kami dengan Rasul. Yang satunya mengatakan, saya puasa dan tidak pernah berbuka pada siang hari. Yang satunya lagi, saya selalu bangun malam dan tidak tidur. Dan satunya lagi mengatakan, saya selalu ibadah dan tidak menikah. Maka mereka ingin mengetahui bagaimana pendapat Rasul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian yang mengatakan begini, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi saya puasa, tapi saya berbuka. Saya bangun malam, tapi saya juga tidur. Saya beribadah kepada Allah, tapi saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Begitu. Artinya mencukupkan diri dengan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam kebid'ahan, hal-hal yang tidak ada tuntunannya. Dan waja'a misluhu an Abi Darda wa Ubay bin Ka'ab wa Sya'bi. Dan datang perkataan ini juga dari sahabat yang lain, kata-kata al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah, yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Akan tetapi ada juga dari sahabat yang mulia Abu Darda, ada juga dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab, dan ada juga dari Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, salah seorang kibarut tabi'in yang meninggal tahun 103 Hijriah. Kemudian berkata Imam Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in yang meninggal tahun 95 Hijriah rahimahullah, fi qaulihi ta'ala, beliau mengomentari firman Allah Ta'ala, wa amila shaliha summa tada, dan beramal saleh kemudian mengikuti petunjuk. Maka kata Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, ai luzumus sunnah wal jamaah, yaitu berpegang teguh kepada sunnah dan kepada jamaah, yaitu kebenaran. Artinya berusaha untuk tetap di dalam sunnah dan tetap berkumpul pada kebenaran. Kemudian perkataan Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah fi risalatin ila ahadi ummalihi, di sebuah risalah yang ditujukan kepada salah satu karyawannya atau
ya pekerjanya, min Umar ibn Abdul Aziz Amirul Mukminin ila Adi ibn Artah, dari Umar bin Abdul Aziz yang dia itu menjadi Amirul Mukminin, ila Adi bin Artah, kepada Adi bin Artah. Amma ba'du, adapun setelah itu adalah fa ini ahmadullah alladzi la ilaha illa huwa, maka sesungguhnya saya memuji kepada Allah yang tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kemudian amma ba'du fa inni usika bi taqwallah, adapun setelah itu saya berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, wal iktisadu fi amrih, dan juga ya berpegang teguh ya atau mencukupkan diri dalam hal yang diperintahkan oleh Allah, wattiba'u sunnati nabiyhi, dan juga mengikuti sunnah nabinya, wa tarku ma ahdatsal muhditsuna, dan meninggalkan apa-apa yang dibuat baru oleh orang-orang yang membuat bid'ah, ba'da ma jarat bihi sunnatuhu, setelah lewat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tetaplah berpegang teguh kepada sunnah ya, dan tinggalkan hal-hal yang hal-hal baru yang dibuat oleh orang-orang yang membuat bid'ah. Wa kufu mu'natahu fa 'alaika biluzumis sunnah fa innaha laka biidnillahi isma, dan hendaklah kalian mencukupkan diri dengan itu ya, dan berpegang teguh kepada sunnah, sesungguhnya kamu dengan izin Allah akan terjaga. Summa lam annahu lam yabtadi'in nas bid'atan illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha. Kemudian ketahuilah bahwasanya tidaklah manusia membuat bid'ah, membuat suatu kebid'ahan, kecuali telah lewat ya sesuatu yang itu ditunjukkan oleh dalil. Fa inna sunnah innama sannaha man qad alima, maka sesungguhnya yang namanya sunnah adalah apa yang disunnahkan oleh orang yang sudah mengetahui, itu sunnah. Ma fi khilafiha minal khata'i waz zulali wal hamqi wat ta'ammuk, ya, sedangkan menyelisihinya adalah kesalahan dan kegelinciran dan kebodohan, serta ya membeban-bebani diri di luar kesanggupan. Fardha li nafsika bima yardha bihil qaumu li anfusihim, hendaklah kamu ridha untuk dirimu ya sebagaimana kaum yaitu para sahabat ridha untuk mereka. Fa innahum ala ilmin waqafu, sesungguhnya mereka yaitu yang dimaksud para sahabat berada di atas ilmu, ala ilmin waqafu, mereka berhenti di atas ilmu, artinya mengerjakan sesuatu berdasarkan ilmu. Wa bi basarin nafidin kafu, dan mereka dengan pandangan yang jelas itu mereka menahan diri ya. Walahum ala kasfil umuri kanu aqwa, dan mereka di dalam menyingkap perkara-perkara mereka adalah lebih kuat. Wa bi fadlin ma kanu fihi aula, dan terhadap keutamaan mereka lebih ya aula, artinya mereka adalah orang-orang yang lebih utama ya. Fa in kanal hadyu ma antum alaihi laqad sabaktumuhum ilaih, maka jika itu adalah suatu petunjuk atau kebenaran ya yang kalian berada di atasnya, sungguh kalian itu telah mendahului mereka. Berarti wala in qultum innama hadasa ba'dahum ma ahdatsahu
illa manittaba'a ghayra sabilihim. Ya, dan jika kalian mengatakan sesungguhnya ya sesuatu hal yang baru telah dibuat setelah mereka, ya tidak lain adalah orang yang ya tidak mengikuti jalannya mereka. Artinya yang tidak mengikuti jalan para sahabat membuat hal yang baru. Wa raghiba bi nafsihi anhum, dan ya benci terhadap para sahabat berarti. Fa innahum humus sabiqun, maka para sahabat adalah orang-orang yang lebih dahulu ya dari kita. Faqad takallamu fihi bima yakfi, mereka telah berbicara dengan sesuatu yang sudah bisa mencukupi. Wa wasafu minhu ma yashfi, dan telah mensifatkan dengan sesuatu yang bisa mengobati. Famadunahum min muqassirin, ya maka selain mereka tidak lain adalah orang-orang yang muqassir, yaitu orang-orang yang tidak optimal di dalam mengerjakan sesuatu. Wa ma fawqahum min muhassir, dan orang-orang yang di atas mereka, artinya ya merasa lebih baik dari para sahabat, itu adalah orang-orang yang muhassir, ya menyesal nantinya. Waqad qassara qaumun dunahum fajafau, maka sungguh telah taksir, tidak optimal suatu kaum ya selain mereka, akhirnya mereka jafau, artinya tidak maksimal di dalam mengerjakan amal soleh. Wa tamaha anhum aqwamun faghalau, dan sebagian mereka ya itu tamak atau berlebih-lebihan, akhirnya ghalau, mereka hulu. Wa innahum baina dzalik, dan sesungguhnya para sahabat adalah di antara hal itu, antara taksir dengan antara hulu, artinya sedang-sedang. La ala hudan mustaqim, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan petunjuk yang lurus. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqul, adalah orang yang sudah lewat dari para ulama kita mengatakan al-i'tisamu bis sunnah najah, yang namanya berpegang teguh kepada sunnah dia akan selamat. Wal ilmu yuqbadu sari'an, dan yang namanya ilmu diangkatnya itu secara cepat. Fana'isal ulama sabatuddin wad dunya, maka menjunjung tinggi para ulama ya itu adalah ya sabatuddin, tetapnya agama dan dunia. Wa dhihabul ulama, dan kepergian para ulama itu adalah dhihabu dzalika kulli, perginya dunia dan agama semuanya. Itu kalau ulama sudah pergi. Kemudian dijelaskan naisha di sini al-irtifa wal ulu, tinggi, meninggikan para ulama. Wal makna huna biqaul ilmi wa rif'atuhu, ya tetapnya ilmu yang ada pada ulama dan ketinggiannya. Wallahu a'lam. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah mengatakan iyyakum an taktubu min ahadin min ashabil ahwa qalilan wala katsiran, jauhilah oleh kalian menulis dari salah seorang ya dari kalangan pengikut hawa nafsu, sedikitnya maupun banyaknya. Alaikum bi ashabil athari was sunan, dan hendaklah kalian ya menulisnya itu dari orang-orang yang memiliki asar dan orang-orang yang memiliki sunnah, artinya berpegang teguh kepada asar dan sunnah-sunnah. Kemudian Imam Ibnu Battah rahimahullah mengatakan falillahi durru aqwamin daqqat fatanuhum, ya maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan kejayaan dan kemuliaan kepada kaum di mana ya tajam pemikiran mereka, wasafat adhanuhum, dan murni ya pola pikir mereka, wa ta'alat bihimul himamu fit tibai nabiyihim, dan begitu tinggi semangatnya mereka di dalam mengikuti nabi mereka.
wa tanahat bihimul mahabbah hatta tabauhu hadzal ittiba', dan telah mencapai puncak kecintaan mereka sehingga mereka mengikuti nabinya dengan ittiba'. Fa bimithli hadyi haula'il uqala ikhwani fahtadu, maka dengan petunjuk seperti mereka orang-orang yang berakal, wahai saudaraku, ya hendaklah kalian mengambil petunjuk. Wali asarihim faktafu, dan terhadap asar-asar mereka hendaklah kalian mengikutinya. Tarsudu wa tunsaru, ya kalian akan terbimbing dan kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, usulus sunnah indana, adapun pokok-pokok penting ajaran sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indana menurut kita adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh terhadap apa yang dipegang teguh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan lain sebagainya. Wal iktida'u bihim, dan berusaha mengikuti mereka. Al iktida'u bihim, berusaha mengikuti mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan hal-hal yang bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah maka itu adalah kesesatan. Was sunnah indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan yang namanya sunnah menurut kita itu adalah asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya apa yang ditulis oleh Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harisi hafizahullah berkaitan dengan berpegang teguh kepada sunnah dan berittiba kepada asar para salafus saleh, serta ya tidak melakukan kebid'ahan. Mudah-mudahan kita bisa ya mengambil manfaatnya, ya agar kita bisa berittiba kepada sunnah, mencukupkan diri dengan sunnah Rasul, ya, dan menjauhi ya hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dibuat oleh orang-orang yang datangnya belakangan. Karena itu para ahlul ilmi dan ulama kita mengingatkan, fa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Fa kullu khairin, maka setiap kebaikan itu adalah fittiba'i man salaf, kalau kita mengikuti para salaf kita, para salafus saleh dari kalangan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf, dan setiap kejelekan itu muncul ketika orang-orang mengikuti man khalaf, orang yang datangnya belakangan. Oleh karena itu kita berusaha mengikuti asar para salafus saleh kita, ya mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.